Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang perbandingan dan skala. Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar apa itu perbandingan, apa itu skala, dan bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu arti dari perbandingan. Perbandingan adalah cara untuk membandingkan dua besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan bentuk sederhana. Dengan perbandingan, kita bisa mengetahui berapa kali lipat suatu besaran dibandingkan dengan besaran lainnya. Contohnya, jika ada 2 apel dan 4 jeruk, maka perbandingan apel dengan jeruk adalah 2:4, atau bisa disederhanakan menjadi 1:2. Artinya, setiap 1 apel sebanding dengan 2 jeruk. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan dengan nilai yang sama. Jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga ikut bertambah. Sebaliknya, jika satu besaran berkurang, maka besaran lainnya juga berkurang. Selanjutnya, contoh soal. Ada perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 adalah 2:3. Jika jumlah siswa laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah siswa perempuan? Nah, diketahui siswa laki-laki dibanding siswa perempuan adalah 2:3. Seperti yang di soal tadi, lalu siswa laki-laki diketahui berjumlah 12 orang. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa jumlah siswa perempuan. Nah, jawabnya yaitu jumlah siswa perempuan per jumlah siswa laki-laki sama dengan perbandingan jumlah siswa perempuan per perbandingan jumlah siswa laki-laki. Jika di ruas kiri sama-sama jumlah dan di ruas kanan sama-sama perbandingan. Lalu selanjutnya jumlah siswa perempuan yang ditanya, lalu jumlah siswa laki-laki adalah 12 orang dan sama dengan perbandingan jumlah siswa perempuan adalah 3 dan perbandingan jumlah siswa laki-laki adalah 2. Selanjutnya kita kalikan silang seperti ini. Lalu selanjutnya yang ditanya dikali 2, lalu sama dengan 12 kali 3. Selanjutnya, yang ditanya sama dengan 12 kali 3 per 2. Ya, karena di ruas kiri adalah perkalian, lalu dipindah di ruas kanan jadi perbandingan, menjadi pembagian. Lalu selanjutnya bisa disederhanakan, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu yang ditanya sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi jumlah siswa perempuan adalah 18. Nah, soal nomor 2. 2 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang ditempuh dengan bensin 10 liter? Nah, diketahui 2 liter sama dengan 30 km. Dan ditanya 10 liter sama dengan berapa kilometer? Kita simbolkan dengan X ya. Nah, dijawab yaitu X per 30 sama dengan 10 per 2. Nah, selanjutnya kita kalikan silang, yaitu X kali 2 sama dengan 10 dikali 30. Nah, selanjutnya X sama dengan 10 kali 30 per 2. Karena di ruas kiri adalah perkalian, dipindah ruas kanan menjadi pembagian. Selanjutnya, X sama dengan 10 kali 30, 300. Lalu per 2.
Selanjutnya X sama dengan 150. Jadi 150 km. Nah, jadi 10 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 150 km. Perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang berkaitan dengan dua besaran. Nah, di mana nanti jika besaran pertama nilainya meningkat, maka besaran yang kedua nilainya akan menurun atau berkurang, begitu pula dengan sebaliknya. Simbolnya yaitu ketika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang atau sebaliknya. Masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai yang sering muncul di dalam soal. Yang pertama ada banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang kedua, besar kecepatan kendaraan dan berapa lama waktu tempuh yang diperlukan. Kemudian, yang ketiga, banyaknya ternak dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan. Rumus yang sering digunakan yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1, di mana A1 dan B1 adalah nilai awal dari dua besaran. Kemudian A2 dan B2 adalah nilai akhir dari dua besaran. Ilustrasinya, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya tersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Jadi kalau 30 ekor kambing menghabiskan persediaan makanan selama 15 hari, maka sisa dari 30 ekor tersebut adalah 25. Jadi persediaan makanan akan lebih lama habisnya. Pada ilustrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbandingan berbalik nilai, karena semakin sedikit jumlah kambingnya, maka semakin lama persediaan makanan akan habis. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Dio memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Dio untuk sampai di sekolah? Kita dapat membuat tabel untuk mempermudah pengerjaan yang berisi waktu dan kecepatan. Jika waktu yang diperlukan adalah 15 menit, maka kecepatan yang dilakukan adalah 20 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah jika waktu yang diperlukan adalah 20 menit, maka berapa kecepatan yang diperlukan untuk mencapai 20 menit tersebut? Kemudian perhatikan rumusnya, yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Lalu masukkan angka-angka yang ada di dalam soal. A1 yaitu 15 per B2 yaitu 20 sama dengan A2 yaitu 20 per X atau yang ditanyakan. Nah, kemudian kita dapat menghitungnya, yaitu dengan 20X sama dengan 15 dikali 20. Selanjutnya, 20X sama dengan 300. Maka X sama dengan 300 per 20 dan jawabannya adalah 15. Maka kecepatan yang harus ditempuh yaitu 15 km per jam. Nah, pada perbandingan berbalik nilai yang dikalikan adalah yang sejajar, bukan kali silang. Pengertian skala. Skala
adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sesungguhnya. Skala biasanya digunakan pada denah lokasi, peta, dan rancangan benda. Jika gambar dengan keadaan yang sebenarnya dan memiliki bentuk yang sesuai, maka gambar itu dibuat dengan perbandingan tertentu yang disebut dengan skala. Rumus skala. Oke, sebelumnya kan udah dijelasin apa pengertian skala. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita harus mengetahui apa rumus untuk mencari skala. Nah, coba perhatikan, di sini ada sebuah segitiga. Di sini ada tulisan JP, S, JS. Nah, di sini JP adalah jarak peta, S adalah skala, JS adalah jarak sebenarnya. Nah, kita buat dalam bentuk piramid atau segitiga untuk memudahkan kita menghafal rumus untuk mencari skala. Nah, di bagian atas kita letakkan JP, S, JS. Jadi ingat urutannya ada JP, lalu S, kemudian JS. Nah, yang pertama kita mulai dari atas terlebih dahulu. Dari JP untuk menghitung jarak peta. Untuk menghitung jarak peta, rumus yang kita gunakan adalah kalau sejajar gini, berarti dikali ya. Berarti kita tulis JP sama dengan S dikali JS. Kemudian yang kedua adalah skala. Untuk menghitung skala kita menggunakan rumus. Berarti yang ini yang belum termasuk, yaitu JP per JS. Nah, ini kan per ya, berarti dibagi. Jadi kita tuliskan skala sama dengan JP per JS. Yang terakhir, untuk menghitung JS, berarti JP di sini juga per, berarti dibagi S. Jadi, kita tuliskan rumus untuk mencari JS adalah JS sama dengan JP dibagi S. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Ada ketentuan lain yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk menghitung jarak peta dan skala, kita menggunakan ukuran atau satuan cm. Kemudian, untuk menghitung jarak sebenarnya, kita menggunakan satuan meter dan kilometer. Nah, inilah hal-hal yang perlu diingat dalam belajar rumus, jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya. Contoh soal skala. Untuk soal yang pertama yaitu skala 1:50.000, jarak sebenarnya 20 km. Berapa jarak pada peta? Untuk menyelesaikan soal yang pertama menggunakan rumus jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Jarak sebenarnya itu 2 juta dibagi 50.000 sama dengan 40 cm. Untuk soal yang kedua, jarak sebenarnya 18 km, jarak pada peta 9 cm. Tentukan skalanya. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 menggunakan rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 9 cm dibagi 1/800.000 sama dengan 1/200.000. Jadi untuk skalanya yaitu 1/200.000. Untuk soal yang ketiga yaitu skala peta 1/250.000. Jarak di peta 4 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Untuk menyelesaikan soal yang ketiga kita menggunakan rumus jarak sebenarnya.
jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala, sama dengan 4 dikali 250.000 sama dengan 1 juta cm. Dari cm kita ubah menjadi kilometer, yaitu 1 juta dibagi 100.000 sama dengan 10 km.